Ya, Shalom. Selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi Tuhan. Saya mendengar bahwa ini adalah hari di mana saat-saat anak-anak kami semuanya sudah merasakan bagaimana masa libur dengan sukacita, amin, dengan kesenangan dan dengan rasa syukur kepada Tuhan, bisa terbebas dari kesibukan di sekolah, dari pekerjaan rumah atau PR dari sekolah, ya, dan masa-masa libur tentunya kalian semua pasti lebih tenang gitu ya. Nah, jadi ada kesempatan lebih banyak juga untuk bisa berinteraksi, berbincang-bincang dengan sesama anak-anak di sini, dan juga lebih banyak waktu untuk bisa bermain gitu ya, Tuhan. Nah, di sini juga hadir hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Doa Anti Bersinar, yang selalu mendoakan anak-anak kami semuanya supaya kalian menjadi anak-anak yang benar-benar sehat, kuat, amin, bertambah pintar, begitu ya, cerdas, dan selalu akur, rukun dengan sesama. Amin. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Ketua Umum Yayasan, Bapak Insinyur Muhammad Salom Manurut, memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk anak-anak kami semuanya, ya, terima kasih sudah bisa duduk dengan tenang. Luar biasa. Semua wajahnya ceria karena ada kemuliaan Tuhan. Amin. Tangan dulu untuk anak-anak. Luar biasa ya. Nah, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Kita selalu bersemangat dan melakukan yang baik untuk sesama kita. Amin. Dan tentunya semuanya kebaikan datang dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita selalu akan mengingat apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita tetap kuat terus melakukan apa yang dikehendakinya. Amin. Nah, itulah makanya kita membuka hati kita mendengarkan firman-Nya, dan saya akan menyampaikan pada pagi hari ini, ya, kita selalu dipanggil untuk hidup taat kepada Tuhan. Ya, Tuhan memanggil kita untuk selalu hidup taat kepada-Nya. Amin. Ya, puji Tuhan, haleluya. Itu saya akan berdoa terlebih dahulu untuk kita bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan disinilah kami Tuhan bersama-sama pagi hari yang indah ini, bersama-sama dengan anak-anak kami di Panti Asuhan Bersinar ini, dan ada kemuliaan Tuhan yang selalu bersinar di sini. Sehingga kami pagi hari ini dengan segala rasa syukur kami mau terus ya Tuhan masyurkan nama-Mu ya Bapa. Dengan segala kebaikan-Mu, firman-Mu dinyatakan, dan anak-anak kami semua di sini terberkati, sehingga mereka dipersiapkan terus ya Tuhan untuk bisa menghadapi segala apa yang menjadi bagian dari hidup mereka yang telah Tuhan tetapkan di
yaitu kasih karunia melimpah dalam hidup anak-anak ini. Terima kasih untuk semua hamba Tuhan yang terus memberikan hatinya dan juga menyampaikan doa-doa yang tulus untuk anak-anak ini, dan terutama untuk ketua yayasan yang tiada pernah lelah bekerja untuk Tuhan, memikirkan terus bagaimana jiwa-jiwa dibangun dan terus dibawa kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua, sehingga kami mampu melayani Engkau sebagaimana Engkau yang kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Saya akan mengajak kita terlebih dahulu. Bolehkah ditampilkan ayat Alkitabnya kalau saya bacakan di depannya dari Kolose pasal 3 ya. Kolose pasal 3. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-20 ya. Ayat 20 sampai ayat 23. Ya, Kolose pasal 3 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Ya. Oke, sambil ditampilkan di layar. Ya, sebagian besar anak-anak di sini sudah bisa membaca. Amin ya. Sebagian masih belajar untuk membaca, dan akhirnya juga nanti akan menjadi lancar. Ya. Nah, jadi anak-anak yang sudah bisa membaca boleh melihat kemana? Layar ya. Apa yang dikatakan di situ? Dan bersama kita baca. Ayat 21 langsung saja. Ayat 23 yang terakhir. Berbuatlah dengan senang hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang terakhir ayat 24 ya. Ayat 24 yang terakhir. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Oke, jadi kalau kita baca tadi, coba ayatnya yang ke-20 tadi. Ayat 20 tampilkan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang Anda lakukan. Siapa orang tua kita? Orang tua kita adalah yang memberikan kasih sayang kepada kita. Amin. Orang tua kita. Kalau di panti asuhan ini siapa orang tua dari anak-anak? Ya, salah satu. Ya, terus salah satu adalah bapak. Siapa? Tapi orang tua itu adalah yang lebih tua yang memberikan kasih sayang kepada kita. Ada juga pembina-pembina. Itu juga apa? Orang tua juga buat kalian. Karena mereka lah yang memberikan apa kasih sayang, membantu anak-anak semua dari sini. Amin. Itu orang tua. Ya. Juga hamba-hamba Tuhan yang selalu mendoakan kalian di sini, itu juga adalah orang tua. Ya. Juga yang memperhatikan dari banyak ya tempat dan orang-orang yang ingin supaya anak-anak kami semua bisa terberkati oleh Tuhan. Itu juga adalah orang tua. Nah, tapi khususnya di sini dikatakan apa? Taatilah orang tuamu dalam segala. Nah, orang yang taat, ya, orang yang taat adalah orang yang sudah mengenal Yesus Kristus. Siapa anak-anak yang belum kenal Yesus Kristus di sini?
coba maju dulu ke depan nih. Atlet bulan ini. Mari bawa kita Muna. Sini dulu. Lari kau ke sini. Lari, bawa kita Muna. Ya. Sini. Ya, hanya berdiri saja. Sini. Lari. Bacana. Dan bawa kita Muna. Ayo, cepat. Ya, ayo. Anak-anak harus punya apa? Keberanian. Orang yang taat kepada Tuhan mempunyai apa? Keberanian. Amin. Karena Tuhan Yesus berani apa? Berani melakukan apa yang benar. Amin. Sini kamu. Siapa Tuhan Yesus? Kenal Tuhan Yesus? Ayo. Semua sudah kenal Tuhan Yesus? Ada firman Tuhan katakan, kalau kenal, kalau tidak kenal maka iya. Kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus, gimana kita mau mencintai Dia? Tapi kalau kita kenal Tuhan Yesus, pasti kita mengasihi Dia. Ya. Nah sekarang, siapakah Tuhan Yesus itu? Namanya siapa? Ayo. Berani. Ya. Oke, Tuhan Yesus adalah yang menebus dosa manusia. Tepuk tangan dong, luar biasa. Iya. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Ya, itulah yang kita taati, bukan Tuhan yang lain. Amin. Nah, itu maksudnya. Terima kasih ayah. Dia adalah anak yang berprestasi. Ya kan, sangat luar biasa. Doakan terus ya. Oke, baik. Nah, jadi dimulai dari tadi dikatakan di situ, ya anak kami semua dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Orang di luar Tuhan bagaimana dia taat? Ya, karena ketaatan itu adalah ketaatan yang Tuhan sudah contohkan dan lakukan. Itu arti ketaatan yang sebenarnya. Ya, di mana Tuhan mencontohkan ketaatan? Itu tadi yang dikatakan oleh apa tadi namanya? Tasya ya, Tasya. Bahwa Yesus Tasya, kenapa begitu? Ya, pintar ya. Oke. Jadi itulah ketaatan yang ditunjukkan oleh Allah menjadi ketaatan yang sempurna. Amin. Ketaatan siapa? Ketaatan daripada Tuhan Yesus. Di mana Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna? Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna ketika Dia memikul dosa kita semuanya. Amin. Dan itu dilakukannya karena kasihnya kepada kita semua umat manusia di dunia ini, sehingga tidak ada ketaatan yang lebih sempurna daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah makanya kita bercermin kepada ketaatan daripada Yesus Kristus, ya. Karena itulah patron ketaatan kita, ya, kesungguhan kita. Tidak mungkin ada orang taat pada orang tuanya dengan sungguh-sungguh dari hatinya kalau bukan Tuhan Yesus yang mengerjakannya. Amin. Ya, kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya, itu ketaatan pura-pura namanya. Ya, ketaatan daging namanya. Karena daging itu juga punya ketaatan, tapi punya ketaatan karena ada udang di balik batu. Kan? Ya, makanya dilihat tadi, janganlah hanya di depan mata orang saja kamu apa? Taat, tapi karena ada rasa takut akan Tuhan. Karena Tuhan ada di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja bisa kita menaati Dia. Amin. Ya, kalau dalam keadaan lapar bisa nggak menaati Tuhan? Lagi lapar nih, ya kan? Misalnya disuruh oleh
kalau Tuhan mengerjakan ketaatan itu tidak ada dalih. Tahu dalih kan? Berdalih. Ya pokoknya macam-macam cari alasan. Tapi itu karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu ya memberikan contoh teladan. Dia mati di atas kayu salib. Dia tidak berdalih bahwa bukan dia yang melakukan dosa. Kenapa dia yang harus menanggung sakit penderitaan? Tapi dia melakukannya dengan tulus hati. Amin. Dengan tulus hati. Karena tadi dikatakan sebab kamu adalah hamba, ya. Kamu adalah hamba dan Yesus adalah Tuhan atas kita. Amin. Nah, kalau hamba berarti dia melakukan apa yang diperintahkan, yang diinginkan oleh tuannya. Karena kamu akan mendapat apa? Upah. Amin. Iya. Jadi nanti anak-anak semua di sini semuanya ya, yang tadi sudah saya katakan, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Ya, ini adalah kumpulan anak-anak yang sudah diselamatkan. Amin. Iya, diselamatkan bukan 2 hari, 3 hari, 3 bulan. Diselamatkan selamanya. Karena adalah Yesus yang menebus kalian. Makanya itu harus dihargai. Amin. Berapa hari dihargai? Selamanya. Hari ini, besok. Kalian sudah dewasa juga. Kalian sudah berkeluarga juga, suatu saat tetap menghargai keselamatan yang dari Tuhan Yesus yang kalian dapatkan melalui iman asuhan bersama. Amin. Iya, jadi tidak akan bisa berpisah selamanya. Terus dihargai. Melalui siapa kalian dipakai oleh Tuhan untuk menerima keselamatan itu? Melalui siapa kalian menerima kebaikan Tuhan? Melalui siapa perpanjangan tangan Tuhan? Kalian membuat kalian menjadi orang yang pintar, yang diurus dengan baik, ya kan? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya masih kecil sudah menjadi besar, tadinya masih biasa-biasa saja dan sekarang sudah punya talenta, ya mainkan musik riuh-riuh gitu ya. Siapa yang datang sendiri, ya kan? Memang bisa sendiri, nah tidak, ya kan? Ada yang sudah berkorban, sama seperti Yesus yang sudah berkorban sempurna. Ada orang-orang yang mengikuti teladan itu. Amin. Ya, seperti itu. Kalian juga suatu saat akan melakukan hal yang sama kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dan kita akan berkesudahan. Ya, tidak boleh hanya berpikir aku nanti akan berbuat baik hanya umur sampai sudah selesai tamat SMP, tamat SMA. Tidak, sampai tua, ya, selalu kebaikan terhubung satu dengan yang lain. Oke, makanya tadi dikatakan dimulai dari pendidikan itu dimulai dari masa kapan? Hai anak-anak, ya kan? Taatilah orang tuamu. Jadi berarti adalah kehendak Tuhan anak-anak kami semuanya diajari untuk menjadi taat. Karena apa? Itu adalah menjadi bekal masa depanmu supaya tahu nanti menghargai kebaikan sampai dewasa nanti. Amin. Ya, luar biasa. Karena Tuhan Yesus tidak berubah, ya kan? Yesus yang kemarin menyelamatkan kita, yang hari ini menyelamatkan kita, yang besok juga memberkati kita. Amin. Ya, jadi tidak ada terpisah. Tuhan sudah mempersatukan kita di dalam Dia. Makanya tadi dikatakan, taatilah apa? Karena itulah. Ya, karena itulah yang indah. Bukan di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Amin. Hanya terus berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita adalah orang-orang dalam. Kita adalah keluarga yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, karena Tuhan yang mempersatukan kita dan tidak ada yang bisa memisahkan kita, baik dari kuasa maut, dari kuasa dosa. Kita ini sudah memiliki keselamatan dalam Kristus yang menjadi dasar iman kita, melihat masa depan kita di dalam Yesus adalah cemerlang. Amin. Ya, siapa yang ingin menjadi orang sukses di sini? Semuanya sukses di dalam Tuhan. Nggak ada sukses di luar Tuhan. Jangan pernah berpikir
luar Tuhan itu namanya orang sombong, ya kan? Ya, di sini tidak pernah diajarkan orang menjadi sombong. Di sini diajarkan menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Amin. Mau duduk dengarkan firman Tuhan, ya kan? Mau duduk membaca Alkitab, ya. Mau duduk dilatih untuk keterampilan, ya kan? Mau duduk, ya, dilatih bagaimana menghargai sesamanya, tidak boleh ngomong kotor kepada temannya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk anak-anak yang luar biasa. Ya, begitu. Amin. Ya, karena itu adalah keluarga. Ya, kita bukan orang asing satu dengan yang lain, kan? Tapi kita adalah apa? Keluarga. Ya, saya mengajak kita untuk membaca dulu di dalam Efesus pasal 2. Ya. Ya. Efesus pasal 2. Ya, ayatnya yang ke-12 sampai 13. Boleh. Ya. Ayat 12. Ya, 11, 12, 13. Sudah ada? Oke. Sama-sama kita membaca. Ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Apa yang harus diingat? Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Itu kapan? Kapan? Yang ayat 12 tadi. Ya, coba mundur. Ayat 12 dikatakan bahwa waktu itu kapan? Dulu apa? Dulu nggak ada apa-apanya. Ya, mesti sadar kita ini, ya kan? Bahwa kita itu dulu bukan siapa-siapa. Ya, itu, ya kan? Tanpa Kristus apa? Tidak termasuk keluarga Israel, nggak mendapat bagian janji dalam ketentuan, di dalam tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Wah, berikan pun katanya, ya kan? Iya, seram kali pun kalau nggak ada yang ngurusin gitu, ya kan? Iya, itu kita. Ya, jadi nggak boleh apa? Tidak boleh lupa apa? Nggak boleh lupa diri, ya kan? Karena kita ini bukan siapa-siapa tadinya, kawan-kawan semuanya, ya kan? Amin. Ya, yuk, bukan siapa-siapa tadinya, ya kan? Nah, kalau itu kan, kalau semuanya itu kita rangkumkan apa? Kita adalah dulu orang yang terbuang, ya kan? Udah tanpa Kristus, apalagi bukan kawan-kawan Israel, karena Tuhan ada janji pada Israel dari moyang mereka. Kemudian apa? Tanpa pengharapan, hopeless, dan tanpa Allah di dalam dunia. Mesti ingat, bukan siapa-siapa. Paham? Ya, anak-anak semua. Apakah begitu aja terus? Tidak. Ayat 13. Ada perubahan, sudah ada perubahan. Ada yang mengubahkan. Amin. Amin. Yang mengubahkan apa? Tetapi apa? Sekarang. Amin. Sekarang. Jangan lagi berjalan mundur, tapi berjalan apa? Sekarang dan ke depan. Sekarang apa? Di dalam Kristus. Amin. Bukan di luar Kristus. Ya, siapa yang sudah di dalam Kristus di sini tunjuk tangan tanpa harus bersuara. Iya, berarti apa? Di dalam Kristus, ya. Ya, berarti sekarang apa dikatakan? Kamu yang dahulu apa? Jauh banget, walaupun diteriaki agak dengar, nggak tahu apa-apa sebelum dikasih tahu.
Ya kan? Pendengarannya bagaimana? Pendengarannya kayak tertutup gitu ya kan? Sudah? Ya, pendengarannya seperti tertutup. Tapi apa? Sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Yesus. Amin. Iya. Di sini anak-anak kami semua diajari tentang kuasa darah Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam darah Yesus yang mengubah hidup manusia yang dari tadinya tidak berarti menjadi sangat berarti. Amin. Itulah kita di sini. Ya, itulah anak-anak kami semua, orang tua, pembina semuanya. Bukan siapa-siapa lainnya. Ya, semuanya kita. Ya kan, jadi tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh arogan, tidak boleh apa? Sombong. Tapi menjadi orang yang ditebus oleh darah Yesus adalah pribadi-pribadi yang rendah hati. Amin. Itu yang akan mendapat upah dari surga, ya, dari Tuhan. Ya. Tahu kalian orang yang sombong itu bagaimana? Siapa yang bisa kasih contoh orang yang sombong? Satu orang saja. Inilah yang paling depan. Bagaimana orang yang sombong? Yang lain, ya, yang lain. Kamu pernah lihat orang yang sombong nggak? Atau kamu tidak pernah sombong? Bagus, tepuk tangan. Ya, siapa yang tidak pernah bohong di sini? Tunjuk tangan. Yang tidak pernah berbohong, tunjuk tangan. Tidak ada yang tunjuk tangan. Ya kan, karena apa? Karena tadi sudah dibilang kita jauh dari apa? Jauh dari Tuhan. Ya kan, jauh dari Tuhan itu pokoknya nggak jelas dah hidupnya. Ya kan? Tapi orang yang dekat dengan darah Kristus, dengan Tuhan, hidupnya disucikan. Amin. Ya, jadi orang yang sombong itu adalah kalau diingatkan yang salah, dia tersinggung. Di sini nggak ada anak-anak seperti itu. Amin. Tentang dulu dong, ya kan? Nggak ada anak-anak di sini seperti itu. Kalau diingatkan kesalahannya, pasti dia mau berubah dan meninggalkan yang salah. Boleh kelihatan anak-anak ini sepertinya diam, tapi karena mereka itu adalah orang yang merenungkan firman Tuhan. Betul. Ya, tadi kalau diingatkan dia, orang yang rendah hati itu, kalau diingatkan dia, kamu salah, dia nggak mencari jawaban untuk melawan, tidak. Dia bilang apa? Oh iya ya, terima kasih ya sudah diingatkan. Tepuk tangan dong semuanya. Yang lebih baik dari itu, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Dari kerelaan hati mau berubah, bukan karena terpaksa. Amin. Iya, karena ketaatan itu datang karena iman. Ya, ketaatan itu bukan datang dari akal pikiran sendiri, dari daging. Gak ada yang ketaatan seperti itu, ketaatan yang dibuat-buat itu. Dan suatu saat dia pasti meluncur. Ya, amin. Ya, kalau ketaatan karena iman itu adalah dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus selalu tetap ada dan kuasanya sama dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan selalu meneguhkan kita dengan kebaikan. Amin. Nah, jadi anak-anak kami semuanya yang sangat luar biasa. Karena itulah dikatakan di ayatnya masih Efesus 2. Tolong bukakan itu di ayatnya Efesus pasal 2 tadi, ayatnya yang ke-19. Ya betul. Dari ayatnya yang dari ayat 17 saja, ayat 17, 18, 19. Oke. Ayat 17 dikatakan apa? Ia datang. Siapa yang datang? Yesus datang. Untuk apa? Memberitakan apa? Damai sejahtera, bukan kekacauan. Karena Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi apa? Damai sejahtera. Ya, jadi kalau anak-anak kami dipanggil untuk
Sampai gemetar kita, ya kan? Karena apa? Mereka sudah tumbuh kuat, bukan orang lemah lagi, amin? Ya, mereka sudah dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, amin? Pribadi-pribadi yang kuatlah yang bisa menghadirkan damai sejahtera. Orang-orang yang lemah selalu bikin masalah, amin? Tapi lihat, dia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Damai sejahtera Tuhan itulah yang memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Maka di ayatnya yang ke-18 dikatakan 14, ya, karena oleh dia kita berpihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi pintu kita ada berapa? Satu. Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai berapa kalau tidak. Ya, jalan kita satu, jangan ambil jalan sendiri-sendiri. Amin. Iya, satu pintu, ya kan? Itu ya. Pintu kita adalah damai sejahtera dalam Yesus. Masuk dari situ, ya. Maka temukanlah sukacita dalam hidupmu. Karena apa? 19. Ya, 19 dikatakan ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Yang tadi tuh, yang di rumah dia apa Yesus pasal 2 tadi, kamu asing, jauh, ya kan? Nggak kenal, nggak dianggap, bukan siapa-siapa kamu dulu. Tapi demikianlah kamu bukan lagi orang asing, strangers, ya, bukan orang asing, melainkan apa? Ya, melainkan, ya, bukan lagi pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Ya, bukan orang asing, bukan siapa-siapa, ya kan? Kalau orang Medan bilang hal kita. Oke, bukan siapa-siapa, berarti ya, Allah kita, ya, Allah kita itu ya berarti kita warga, sewarga daripada orang-orang kudus, anggota keluarga Allah, bukan siapa-siapa. Makanya jangan ada yang dendam kepada temannya. Emang siapa dia? Dia adalah dirimu sendiri. Amin. Ya. Pernah nggak berantem tangan kanan dengan tangan kiri? Coba siapa? Ada nggak tangan kanannya tunjuk-tunjukkan dengan tangan kiri? Nggak ada lah, saling membantu. Benar? Kalau tangan kiri ngangkat satu benda keberatan, langsung tangan kanan apa? Membantu. Jadi berhasil kan? Di sini kita saling membantu semuanya. Amin. Ya, amin. Tepuk tangan dulu dong. Kalau sudah dilihat temannya mengerjakan sesuatu agak berat, jangan dilihatin aja, apalagi diketawai, maju. Nah, jangan boleh gitu, ya kan? Biarin aja dia di situ, ya kan? Biar dimarahin sama pembina dia, biar dimarahin sama pasangan dia. Jangan, cepat-cepat bantu dia supaya damai sejahtera. Memang kamu senang dimarahin, ya kan? Tidak ada yang seperti itu di sini, ya kan? Karena di sini sudah belajar mengenal Kristus, mengenal kasih Kristus. Amin. Jadi, ya anak-anak kami, yang pertama tadi yang harus diingat adalah kalian, kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Bukan yang belum diselamatkan. Orang yang sudah selamat pasti tahu jalan hidupnya. Ya, dia bukan orang bingung, ya kan? Dia bukan orang yang cari-cari alasan untuk sesuatu yang tidak jelas, tapi dia melakukan semua apa yang benar di mata Tuhan. Makanya belajar terus. Karena apa? Karena hanya orang yang belajar yang bisa berhasil. Amin. Ya, orang yang tidak mau belajar pasti ketinggalan. Iya kan? Dan untuk apa? Pengurus di panti asuhan ini untuk berjibaku mati-matian, ya kan? Berdoa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menggerakkan semuanya orang-orang yang baik
Tujuannya adalah supaya kalian satu hal. Tujuannya. Siapa yang tahu tujuannya? Tunjuk tangan satu orang. Satu orang. Ya. Sama apa tujuannya? Wah, tunjuk tangan dong. Itu jawaban mewakili semuanya, karena yang lain juga sama jawabannya. Saya sudah tahu. Amin. Gak usah tanyain satu-satu. Oke? Nah, karena itu menjadi berhasil ya adalah orang yang apa tadi dikatakan? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Yang di sini saya sudah jelaskan tadi. Orang tuamu adalah orang-orang yang lebih tua yang memberikan kasih sayang kepada kalian setiap hari. Taat pasti kalian berhasil. Amin. Oke. Nah, jadi orang yang taat didukung dalam doa, berkat Tuhan pasti mengalir. Amin. Karena itu masuk sekolah tanggal berapa? Sedikit lagi ya, mau masuk sekolah ya. Bagaimana? Ya. Tanggal 12. Oke. Berarti masih ada waktu kalian untuk bersenang-senang dengan riang gembira, ya, waktu untuk bermain, dan setelah itu mempersiapkan diri dengan semangat mau pergi ke sekolah. Amin. Jangan bilang sekolah lagi. Yang begitu, ya kan? Harus apa? Ya, saya sambut, ya kan? Sekarang semangat, ya. Karena apa? Saya mau berhasil. Puji Tuhan. Ya. Kalian tahu lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan dan hidup ini sangat singkat. Ya. Dan hidup ini harus menjadi apa? Berkah. Amin. Iya. Karena itu dikatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih apa? Kuat. Memang kalian masih kuat. Kalian ada orang yang kuat. Ya, makanya jangan pura-pura lemah. Ya kan? Nah, itu kalau memang lemah ya lemah aja. Ya. Tapi anak-anak semuanya itu adalah orang-orang yang kuat. Jadi waktunya orang-orang yang kuat ini, anak-anak ini harus mempersiapkan diri dengan baik. Ingat kuncinya tadi. Yang pertama, sebutkan, katakan, aku adalah orang yang sudah diselamatkan. Amin. Ya, yang kedua adalah aku adalah orang yang taat kepada orang tua. Amin. Yang ketiga, aku adalah orang yang ingin berhasil. Amin. Ya, suatu saat ya, kalian kalau sudah berhasil, kalian masih mau nggak datang ke sini menemui saya? Karena apa? Kalau nanti saya sudah rambut putih nih, ya kan? Ini siapa namanya? Siapa? Ipah. Kalau Ipah nih udah jadi pengusaha dia kan? Kan gitu kan? Di kantong kiri, kantong kanan, uang semua tuh. Jalan aja sampai begini. Saking tebalnya duitnya semua. Ya kan? Wah, jalan begitu, ya kan? Di tangan kanan itu tas berat-beratan. Wah, udah kaya raya itu. Bertanyanya, Irfan masih mau nggak kenal saya sementara saya udah jalan begini, ya kan, pakai tongkat, ya kan? Atau pas lewat di jalan gitu lihat saya, masih mau nggak lihat saya, Irfan? Karena apa? Apa yang dipelajari dari sini, dari Matias Suara Bersenari ini? Apa? Ya, karena apa? Karena kita tadi adalah sekeluarga, kita adalah anggota keluarga Allah. Amin. Ya, kita kan anggota keluarga Allah, bukan anggota keluarga iblis. Iya kan? Paham ya? Makanya selalu dikatakan apa? Ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah terhadap yang lain. Saya percaya itu roh yang ditanamkan di dalam panti asuhan bersinar ini.
dari dulu, sekarang, dan juga besok dan selanjutnya. Maka itulah roh yang kalian bawa menjadi pribadi yang ramah, yang bukan orang yang lupa diri, tapi yang ingat Tuhan, takut akan Tuhan, dan terima upah besar di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Hari ini berkat Tuhan berlimpah-limpah mengalir kepada anak-anak kami semuanya di Panti Asuhan Bersinar ini, dan kami percaya Engkau akan memakai hidup mereka untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Teruslah campur tangan ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak ini, karena kami tahu mereka adalah terang Kristus yang akan membawa berita sukacita di dalam Kristus kepada banyak orang dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya semuanya akan sempurna di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya dan sahabat. Baik, nanti kami akan minta kesediaan buat Tuhan bisa berdoa buat anak kita. Nanti anak-anak bisa ada di depan dan didoakan oleh nama Tuhan supaya kalian memasuki tahun ajaran baru yang diberikan Tuhan hikmat dan nanti bijaksana. Ya, ayo penyanyi ke depan. Kita akan ujian dulu sambil tolong diatur anak-anaknya di sini bisa 2 baris. Kasih Yesus tidak dalam Tuhan. Nanti 2